Halo penonton inspirasi Aris Panda. Kita jumpa lagi di video inspirasi dan motivasi. Yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari inspirasi Aris Panda. Selamat mengikuti. Kisah inspiratif. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk Anda. Kisah ini adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang anak yang terbuang. Setiap kali peringatan Hari Ibu, saya selalu merasa tidak leluasa karena selama peringatan Hari Ibu, semua acara televisi menayangkan lagu tentang kasih ibu. Begitu juga dengan radio dan bahkan iklan biskuit pun juga menggunakan lagu tentang Hari Ibu. Saya tidak bisa meresapi lagu-lagu seperti itu. Setelah sebulan lebih saya dilahirkan, saya ditemukan oleh seorang di stasiun kereta api Wates. Para polisi yang berada di sekitar stasiun itu kebingungan untuk menyusui saya. Tapi pada akhirnya, mereka bisa menemukan seorang ibu yang bisa menyusui saya. Kalau bukan karena dia, saya pasti sudah menangis dan sakit. Setelah saya selesai disusui dan tertidur dengan tenang, para polisi pelan-pelan membawa saya ke asrama atau panti asuhan Borok. Hal ini membuat para biarawati yang sepanjang hari tertawa ria akhirnya pusing 7 keliling. Saya tidak pernah melihat ibu saya. Semasa kecil, saya hanya tahu kalau saya dibesarkan oleh para biarawati. Pada malam hari, di saat anak-anak yang lain sedang belajar, saya yang tidak ada kerjaan hanya bisa mengganggu para biarawati. Pada saat mereka masuk ke altar untuk mengikuti kelas malam, saya juga akan ikut masuk ke dalam. Terkadang saya bermain di bawah meja altar, mengganggu biarawati yang sedang berdoa dengan membuat wajah-wajah yang aneh. Dan lebih sering lagi, ketiduran sambil bersandar di samping biarawati. Biarawati yang baik hati itu tidak menunggu kelas berakhir terlebih dahulu, tetapi dia langsung menggendong saya naik untuk tidur. Saya curiga apakah mereka menyukai saya karena mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari altar. Walaupun kami adalah anak-anak yang terbuang, tetapi sebagian besar dari kami masih memiliki keluarga. Pada saat tahun baru ataupun hari raya, banyak sanak saudara yang datang menjemput. Sedangkan saya, di mana rumah saya pun saya tidak tahu. Juga karena inilah para biarawati sangat memperhatikan anak-anak yang tidak memiliki sanak saudara. Sehingga mereka tidak memperbolehkan anak-anak lain mengganggu kami. Sejak kecil prestasi saya cukup bagus dan para biarawati mencarikan saya banyak pekerja sosial untuk menjadi guru saya. Kalau dihitung itu sudah cukup banyak yang menjadi pengajar saya. Mereka adalah lulusan dan dosen dari Universitas Atmajaya dan Sanata Dharma.
lembaga penelitian, dan insinyur. Guru yang mengajarkan saya ilmu pengetahuan alam pada tahun sebelumnya adalah seorang mahasiswa, dan sekarang dia telah menjadi asisten dosen. Guru yang mengajari saya bahasa Inggris adalah seorang yang jenius. Tidak heran, sejak kecil kemampuan saya dalam berbahasa Inggris sudah bagus. Para biarawati juga memaksa saya untuk belajar piano. Semenjak kelas 4 SD, saya telah menjadi pianis di gereja, dan pada saat misa, saya yang bertanggung jawab untuk bermain piano. Karena didikan yang saya dapatkan di gereja, kemampuan berbicara saya pun juga bagus. Di sekolah, saya sering mengikuti lomba berpidato. Pernah juga menjadi perwakilan alumni untuk mengikuti debat. Tetapi saya sama sekali tidak pernah mendapatkan peran yang sangat penting dalam acara peringatan Hari Ibu. Walaupun saya suka memainkan piano, tetapi saya mempunyai satu prinsip. Saya tidak akan memainkan lagu-lagu yang berhubungan dengan Hari Ibu, kecuali jika ada orang yang memaksa saya. Tapi tetap saja saya tidak akan memainkan lagu-lagu tersebut atas dasar keinginan saya sendiri. Terkadang saya pernah berpikir, siapakah ibu saya? Saat membaca novel, saya menebak bahwa saya adalah anak haram. Saya meninggalkan ibu, dan ibu yang masih muda akhirnya membuang saya. Mungkin karena kepintaran saya yang cukup bagus, ditambah lagi dengan adanya bantuan dari pengajar yang sepenuh hati membantu, saya dengan lancar bisa lolos ujian masuk jurusan arsitektur di Universitas Atmajaya. Saya menyelesaikan kuliah sambil bekerja sambilan. Biarawati Grace yang membesarkan saya terkadang datang mengunjungi saya. Jika teman-teman kuliah saya yang pandai-pandai itu melihat Biarawati Grace, mereka akan langsung berubah menjadi kalem. Banyak teman-teman saya yang setelah mengetahui latar belakang saya, datang menghibur saya. Mereka juga mengakui bahwa saya mempunyai pembawaan yang baik, dikarenakan saya dibesarkan oleh para biarawati. Saat wisuda, orang tua dari mahasiswa lain semua berdatangan. Sedangkan keluarga saya, satu-satunya yang hadir hanya Biarawati Grace. Kepala jurusan saya bahkan meminta Biarawati Grace untuk foto bersama. Di musim kemarau, saya kembali ke asrama. Tiba-tiba saja di hari itu Biarawati Grace ingin membicarakan hal yang serius dengan saya. Dia mengambil sebuah amplop surat dari raknya dan dia mempersilahkan saya untuk melihat isi-isi dari amplop surat itu. Di dalam amplop surat itu terdapat 2 lembar tiket kereta. Biarawati Grace berkata pada saya bahwa pada saat polisi mengantar saya ke tempat ini, dalam baju saya terselip 2 lembar tiket perjalanan dari tempat tinggal asal ibu saya menuju stasiun Lempuyangan. Tiket pertama adalah tiket bus dari salah satu tempat di bagian selatan menuju ke Lempuyangan. Dan tiket yang satunya lagi adalah tiket kereta api dari Lempuyangan ke Wates.
Ini adalah tiket kereta api yang lambat. Dari situ, saya baru tahu bahwa ibu kandung saya bukanlah orang yang beredar. Biarawati Kris mengatakan pada saya bahwa mereka biasanya tidak suka mencari latar belakang dari bayi-bayi yang telah ditinggalkan. Oleh karena itu, mereka menyimpan 2 tiket kereta ini dan memutuskan untuk memberikannya pada saat saya sudah dewasa. Mereka telah lama mengamati saya, dan pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa saya adalah seorang yang rasional. Jadi, seharusnya saya mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Mereka pernah pergi ke kota kecil ini dan menemukan bahwa jumlah penduduk kota kecil ini tidak banyak. Jadi, jika saya benar-benar ingin mencari keluarga saya, seharusnya saya tidak akan menemui kesulitan. Saya selalu terpikir untuk bertemu dengan orang tua saya. Tetapi setelah memegang 2 tiket ini, mulai timbul keraguan dalam hati saya. Saya sekarang hidup dengan baik, mempunyai ijazah lulusan S1, dan bahkan memiliki seorang teman wanita yang akan menjadi teman hidup saya. Mengapa saya harus melihat ke masa lalu? Mencari masa lalu yang benar-benar asing bagi saya. Lagi pula, besar kemungkinan kenyataan yang didapatkan adalah hal yang tidak menyenangkan. Biarawati Kris justru mendukung saya untuk pergi ke kota asal ibu saya. Dia menganggap kalau saya akan memiliki masa depan yang cerah. Jika teka-teki tentang asal-usul kelahiran saya tidak dijadikan alasan sebagai bayangan gelap dalam diri saya, dia terus membujuk diri saya untuk memikirkan kemungkinan terburuk yang akan saya hadapi, yang seharusnya tidak akan menggoyahkan kepercayaan diri saya terhadap masa depan saya. Saya akhirnya berangkat ke kota yang berada di daerah pegunungan, bahkan tidak pernah saya dengar namanya. Dari kota Jogja saya harus naik kereta api selama 1 jam lebih untuk tiba di sana. Saat musim dingin, walaupun berada di daerah selatan, di kota ini hanya terdapat 1 kantor polisi, 1 pos kota, 1 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah pertama. Selain itu, tidak ada lagi gedung yang lainnya. Saya bolak-balik ke kantor polisi dan pos kota untuk mencari data kelahiran saya. Akhirnya, saya menemukan 2 dokumen yang berhubungan dengan diri saya. Dokumen pertama adalah data mengenai kelahiran seorang anak laki-laki. Dokumen kedua adalah data laporan kehilangan anak. Hilangnya anak itu adalah di saat hari kedua saya dibuang 1 bulan lebih setelah saya dilahirkan. Menurut keterangan dari Biarawati, saya ditemukan di stasiun Wates. Sepertinya saya sudah menemukan data-data kelahiran saya. Sekarang masalahnya adalah ayah saya telah meninggal dunia, dan ibu saya juga telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Saya mempunyai seorang kakak laki-laki. Kakak saya telah meninggalkan kota dan tidak tahu kemana perginya. Karena ini adalah kota kecil, maka semua orang saling mengenal.
Seorang polisi tua di kantor polisi memberitahu saya bahwa ibu saya selalu bekerja di sekolah menengah pertama. Dia lalu membawa saya menemui kepala sekolah menengah pertama itu. Kepala sekolah itu adalah seorang wanita dan beliau menyambut saya dengan ramah. Dia membenarkan bahwa ibu saya pernah bekerja di sini. Dan beliau sangat baik hati. Sedangkan ayah saya adalah orang yang sangat malas. Saat pria yang lain pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, hanya ayah yang tidak mau pergi. Di kota kecil, ayah hanya bekerja sebagai pekerja musiman. Padahal di dalam kota sama sekali tidak ada pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Oleh karena itu, seumur hidup dia hanya mengandalkan ibu saya yang bekerja sebagai pekerja kasar. Karena tidak memiliki pekerjaan, suasana hatinya menjadi sangat tidak baik. Jadi seringkali dia mabuk-mabukan. Dan setelah mabuk, terkadang ayah memukul ibu atau kakak saya. Walaupun setelah itu ayah merasa menyesal, kebiasaan buruk ini sangat susah untuk diubah. Ibu dan saudara saya terusik seumur hidup olehnya. Pada saat kakak duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama, dia kabur dari rumah dan semenjak saat itu ayah tidak pernah kembali lagi. Sepengetahuan ibu kepala sekolah, ibu itu memiliki anak kedua. Namun setelah berumur 1 bulan lebih, secara misterius anak itu menghilang begitu saja. Saat ibu kepala sekolah tahu bahwa saya dibesarkan di sebuah panti asuhan di daerah selatan, beliau mulai menanyakan banyak hal pada saya dan saya menjelaskan satu persatu. Beliau mulai tergerak hatinya dan kemudian mengeluarkan selembar amplop surat. Amplop ini ditinggalkan ibu saya sebelum ibu meninggal dan ditemukan di samping bantalnya. Kepala sekolah berpikir bahwa di dalamnya pasti terdapat barang-barang yang bermakna. Oleh karena itu, dia menyimpannya dan menunggu sampai ada keluarganya yang datang mengambil. Dengan tangan yang gemetar, saya membuka amplop itu. Dalam amplop itu berisi tiket kereta api. Semua itu adalah tiket-tiket perjalanan dari kota kecil di bagian selatan ini menuju Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, dan semuanya disimpan dengan baik. Kepala sekolah memberitahu saya bahwa setiap setengah tahun sekali, ibu saya pergi ke daerah di bagian selatan untuk menemui salah satu saudaranya. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengenal siapa saudara itu. Mereka hanya merasa bahwa setiap ibu saya kembali dari sana, suasana hatinya menjadi sangat baik. Ibu saya menganut agama Buddha di hari tuanya. Hal yang paling membanggakan baginya adalah ia berhasil membujuk beberapa orang kaya beragama Buddha untuk mengumpulkan dana sebesar 10 juta rupiah yang disumbangkan ke panti asuhan yang dikelola oleh agama Katolik. Pada hari penyerahan dana, ibu saya juga ikut hadir. Saya merasa merinding seketika. Pada suatu kali, ada satu bus pariwisata yang membawa para penganut agama Buddha yang berasal dari daerah selatan. Mereka membawa selembar cek bernilai 10 juta rupiah
untuk disumbangkan ke panti asuhan Borok. Para biarawati sangat berterima kasih dan mereka mengumpulkan semua anak-anak untuk berfoto bersama para penumpang. Pada saat itu, saya yang sedang bermain basket. Saya juga ikut dipanggil, dan dengan tidak rela, saya pun ikut berfoto bersama mereka. Sekarang saya menemukan foto itu di dalam amplop ini. Saya meminta orang untuk menunjukkan yang mana ibu saya. Saya tersentak seketika. Yang lebih membuat saya terharu adalah di dalamnya terdapat foto kenang-kenangan wisuda saya yang telah difotokopi. Foto itu adalah foto saya bersama teman-teman saya yang sedang mengenakan topi toga. Saya juga termasuk di dalam foto itu. Ibu saya, walaupun telah membuang saya, tetap datang mengunjungi saya. Mungkin saja dia juga menghadiri acara wisuda saya. Dengan suara tenang, kepala sekolah berkata, "Kamu seharusnya berterima kasih pada ibumu. Dia membuangmu demi mencarikan lingkungan hidup yang lebih baik. Jika kamu tetap tinggal di sini, bisa-bisa kamu hanya lulus sekolah menengah pertama, lalu pergi ke kota mencari kerja. Di sini hampir tidak ada orang yang mengajar pendidikan sekolah menengah umum. Lebih gawatnya lagi, jika kamu tidak tahan terhadap pukulan dan tawaran ayahmu setiap hari, bisa-bisa kamu seperti kakakmu yang kabur dari rumah dan tidak pernah kembali lagi." Kepala sekolah kemudian memanggil guru yang lain untuk menceritakan hal-hal tentang saya. Semuanya mengucapkan selamat karena saya bisa lulus dari Universitas Atmajaya. Ada seorang guru yang berkata bahwa di sini belum ada murid yang berhasil masuk ke Universitas Atmajaya. Saya tiba-tiba tergerak untuk melakukan sesuatu. Saya bertanya kepada kepala sekolah, apakah di dalam sekolah ada piano? Beliau berkata bahwa pianonya bukan piano yang cukup bagus, tetapi terdapat organ yang masih baru. Saya membuka tutup piano dan menghadap matahari di luar jendela, dan saya memainkan satu persatu lagu tentang hidupku. Saya ingin orang-orang tahu, walaupun saya dibesarkan di panti asuhan, tetapi saya bukanlah yatim piatu, karena saya memiliki para biarawati yang baik hati dan senantiasa mendidik saya. Mereka bagaikan ibu yang membesarkan saya. Mengapa saya tidak bisa menganggap mereka selayaknya ibu saya sendiri? Dan juga ibu saya selalu memperhatikan saya. Ketegasan dan penontonannya lah yang membuat saya memiliki kemampuan hidup yang baik dan masa depan yang gemilang. Prinsip yang saya telah tetapkan telah dilenyap. Saya bukan saja bisa memainkan lagu peringatan hari ibu, tapi saya juga bisa menyanyikannya. Kepala sekolah dan para guru juga ikut bernyanyi. Suara piano juga tersebar di seluruh sekolah, dan suara piano saya pasti berkumandang sampai ke lembah. Di senja hari, penduduk-penduduk di kota kecil akan bertanya, kenapa ada orang yang memainkan lagu tentang ibu? Bagi saya, hari ini adalah hari ibu.
Sebuah amplop yang dipenuhi tiket kereta api membuat saya untuk selamanya tidak takut untuk memperingati Hari Ibu. Berterima kasihlah kepada mereka yang telah membesarkan dan membimbing kita, hingga kita dewasa dan mencapai sebuah kesuksesan. Sekalipun mereka bukanlah ibu atau ayah kandung kita. Tapi, ingatlah selalu kebaikan yang telah diberikan kepada kita, hingga kita bisa seperti sekarang ini. Renungkanlah cerita tadi. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.